melanjutkan pembelajaran masih tema 1, selamatkan makhluk hidup. Dan subtema ketiga, ayo selamatkan hewan dan tumbuhan, pertemuan yang pertama. Oh ya, sebelum dilanjutkan, jangan lupa isi daftar hadirnya, pause dulu videonya kalau perlu, isi dulu daftar hadir, baru melanjutkan pembelajaran ini atau menonton video ini. Oke, biasa sebelum belajar, alangkah baiknya kita harus membaca doa dulu ya. Mau doa sebelum belajar, mau membaca surah-surah pendek dulu. Yang penting kita awali minimal dengan mengucapkan basmalah. Sebelum itu mari kita berdoa dulu dengan membaca doa sebelum belajar. Berdoa, dipersilakan. Amin. Alhamdulillah, kita sudah memulai pembelajaran dengan membaca doa. Oke, sebelum dilanjutkan seperti biasa kita harus tahu dulu tujuan pembelajaran. Tapi sebelum ke tujuan pembelajaran, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Tanah Air. Ikuti video berikut. Tanah airku tidak kulupakan, kan terkenal selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, Engkau ku hargai. Ya, terima kasih kalian sudah menyanyikan lagu nasional Tanah Air. Sekarang kita lanjutkan. Nah, tujuan pembelajaran pada materi ini atau pada video ini ada beberapa macam, yaitu sebagai berikut. Tujuan pembelajarannya yaitu peserta didik mampu yang pertama menentukan ide pokok dan menulis kesimpulan dengan terperinci. Yang kedua, menjawab pertanyaan tentang pelestarian hewan dengan tepat. Selanjutnya, menyebutkan kehidupan politik dari dua negara ASEAN terkait kondisi geografisnya dengan benar. Nah, itu tujuan pembelajarannya. Harus tercapai ya, dengan mencapai nilai latihannya, asesmennya, mencapai target atau KKM. Nah, sebelum dilanjutkan, Bapak mau bertanya dulu nih, atau bercerita dulu. Dulu di daerah kita itu cuacanya atau rasanya itu, suhunya itu sejuk, dingin, segar, walaupun sudah masuk ke siang ya, sekitar jam 10, 11, 12, bahkan jam 1 atau jam 2, jam 3 itu hawanya dingin, sejuk. Kalau sekarang kalian bisa merasakan mulai dari jam 10 sampai siang itu rasanya gerah ya. Bayungnya atau kata kita itu harudang. Mengapa seperti ini? Mengapa rasanya seperti itu? Coba nanti tanyakan ke orang tua kalian, kenapa dulu dingin sejuk, sekarang kok seperti ini gerah? Tanyakan ke orang tua kalian. Kalau sudah dapat jawabannya, komentar video ini ya. Oke? Nah, nanti kalau sudah dapat jawabannya, komentar di video ini. Kita lanjutkan ya, mari kita simak pembelajarannya sebagai berikut dengan penuh seksama. Sekarang kalian amati kedua gambar ini. Yang pertama adalah gambar hutan, yang kedua adalah gambar perkotaan. Kemudian kalian jawab pertanyaan berikut. Silahkan diskusikan dengan kelompok belajar kalian. Pertanyaan yang pertama, apa yang terjadi dengan hutan apabila dijadikan perkotaan?
Yang kedua, bagaimana dengan nasib hewan-hewan yang hidup di hutan? Pertanyaan selanjutnya, di mana hewan-hewan tersebut akan tinggal jika hutan telah musnah? Bagaimana pengaruhnya terhadap kehidupan manusia jika seluruh pohon dan semua hutan di bumi habis? Silakan diskusikan dengan kelompok belajar kalian untuk menjawab keempat pertanyaan ini. Tapi sebelum itu, kalian perhatikan dulu video animasi berikut tentang dampak penebangan hutan dengan secara liar. Dampak penebangan hutan secara liar. Teman, penebangan hutan yang dilakukan secara terus-menerus dapat merusak lingkungan. Di antaranya, 1. Mengurangi kesuburan tanah. 2. Menyebabkan pemanasan global. 3. Menghilangkan habitat hewan dan tumbuhan yang ada di hutan. 4. Menyebabkan terjadinya bencana seperti banjir dan tanah longsor. 5. Mengurangi jumlah keanekaragaman hayati yang ada di hutan. Pelestarian hewan. Keberadaan hewan dan tumbuhan sangat penting bagi kita, makanya harus kita lestarikan supaya yang pertama tidak punah, yang kedua dapat dimanfaatkan oleh manusia sebagai bahan makanan, yang ketiga menjaga keseimbangan ekosistem antara produsen dan konsumen, yang keempat dapat dimanfaatkan sebagai sumber belajar untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Supaya lebih paham, kalian saksikan video animasi tentang manfaat hewan bagi kehidupan. Manfaat hewan bagi manusia dan lingkungan. Hewan dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia dan menjaga keseimbangan lingkungan. Berikut ini adalah beberapa manfaat hewan bagi manusia dan lingkungan. Manfaat yang pertama adalah bahan pangan. Salah satu sumber makanan manusia berasal dari hewan. Selain memanfaatkan daging hewan sebagai bahan makanan, susu dari sapi juga dapat diolah menjadi keju. Selain itu, telur ayam dan bebek juga bisa dimanfaatkan sebagai sumber makanan. Manfaat kedua adalah bahan sandang. Hewan dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan sandang manusia. Contohnya, serat dari kepompong ulat sutra dapat diubah menjadi kain sutra. Ada juga wol yang berasal dari bulu domba. Selain itu, kulit sapi dan kerbau dapat dimanfaatkan untuk pembuatan berbagai pakaian serta aksesori. Manfaat yang ketiga adalah bahan kerajinan. Beberapa bagian tubuh hewan dimanfaatkan untuk membuat kerajinan. Misalnya, kulit sapi dimanfaatkan sebagai bahan pembuatan wayang kulit. Bulu angsa digunakan sebagai bahan pembuatan kok. Dan cangkang kerang dimanfaatkan untuk membuat berbagai hiasan. Manfaat keempat adalah penghasil tenaga. Tenaga hewan sering dimanfaatkan untuk meringankan pekerjaan manusia, misalnya kerbau dan sapi.
Selain digunakan untuk menarik gerobak, kerbau dan sapi juga dimanfaatkan untuk membajak sawah. Contoh yang lain adalah kuda yang dimanfaatkan untuk menarik delman. Manfaat yang kelima adalah pupuk organik. Kotoran hewan yang mengandung unsur hara dimanfaatkan manusia sebagai bahan pembuatan pupuk organik untuk tanaman. Pupuk organik dari kotoran hewan ini memiliki kelebihan yaitu tidak berbahaya bagi lingkungan sekitar. Manfaat keenam adalah penjaga keseimbangan lingkungan. Hewan memiliki peran menjaga keseimbangan lingkungan yang diwujudkan dengan adanya rantai makanan. Misalnya, ular memakan tikus sawah. Jika populasi ular terjaga, perkembangan tikus sawah akan terhambat. Dengan begitu, padi dapat tumbuh dengan subur. Manfaat yang ketujuh adalah menjaga kesuburan tanah. Beberapa jenis hewan seperti cacing, jangkrik, dan hewan-hewan yang membuat lubang atau sarang di tanah mampu menjaga kesuburan tanah. Lubang di tanah memudahkan oksigen masuk ke dalam tanah sehingga tanah akan semakin subur dan menguntungkan bagi tumbuhan. Itulah beberapa manfaat hewan bagi manusia dan lingkungan, teman. Dah. Barusan kita sudah menyimak video tentang manfaat hewan. Ternyata banyak ya manfaatnya untuk kita dan untuk kehidupan. Nah, sekarang bagaimana upaya yang dapat dilakukan untuk melestarikan hewan, khususnya hewan langka? Nah, upaya-upaya tersebut antara lain yang pertama, memahami pentingnya pelestarian hewan, seperti cara merawat kebersihan dan kesehatan hewan. Jadi kita harus paham cara melestarikan hewan itu bagaimana, mulai dari cara merawat kebersihannya dan kesehatan hewan tersebut. Selanjutnya, membuat tempat penangkaran untuk hewan langka. Jadi kalau misalnya tempatnya sudah tidak ada, kita harus membuat tempat penangkaran supaya hewan langka tersebut tidak punah. Yang ketiga, tidak melakukan perburuan liar dan jual beli hewan langka. Ya, tidak boleh ya memburu hewan liar dan jual beli hewan langka. Apalagi tujuannya untuk hanya hobi, itu sangat dilarang. Sekarang kita bahas tentang kehidupan politik di negara-negara Asia Tenggara. Setiap negara di kawasan Asia Tenggara memiliki kehidupan politik. Jadi semua, bukan hanya di Asia Tenggara ya, semua negara mempunyai kehidupan politik. Apa itu kehidupan politik? Politik yang dimaksud yaitu mencakup bentuk pemerintahan dan sejarah negara berdirinya negara tersebut. Mulai dari pemimpinnya siapa, bentuk pemerintahannya apa, mata uangnya apa. Nah, itu disebut kehidupan politik sebuah negara. Yang pertama kita bahas negara kita tentunya, yaitu Indonesia. Nah, Indonesia ini ibu kotanya yaitu di Provinsi DKI Jakarta, daerah keistimewaan Indonesia Jakarta. Kepala negaranya yang memimpin negara Indonesia adalah Presiden. Kepala pemerintahannya juga Presiden. Hari kemerdekaannya tanggal 17 Agustus 1945. Bahasa resminya yaitu bahasa Indonesia. Lagu kebangsaannya adalah Indonesia Raya. Mata uangnya rupiah. Singkat IDR ini adalah tentang di perbankan ya. Kalau rupiah itu disebut IDR, Indonesia Rupiah. Selanjutnya, lambang negara Indonesia adalah burung Garuda. Dasar negara Indonesia adalah Pancasila. Setiap sila Pancasila memiliki nilai-nilai yang diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Indonesia mempunyai semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tapi tetap satu tujuan. Selanjutnya, Malaysia.
Ini bendera Malaysia. Ibu kotanya adalah Kuala Lumpur. Kepala negaranya disebut Yang di-Pertuan Agong atau Sultan. Kepala pemerintahannya Perdana Menteri. Beda dengan di kita ya, kalau di Malaysia itu Sultan, kepala negaranya, kalau di kita Presiden, dan kepala pemerintahannya kalau di kita Presiden, sedangkan kalau di Malaysia itu Perdana Menteri. Hari kemerdekaannya yaitu 31 Agustus 1957. Jadi lebih dulu kita merdekanya. Bahasa resminya yaitu bahasa Melayu. Lagu kebangsaannya berjudul Negaraku. Mata uangnya ringgit. Malaysia merupakan negara kerajaan berbentuk federasi. Kepala negaranya yaitu Sultan atau Yang di-Pertuan Agong yang dipilih bergantian dengan masa jabatan selama 5 tahun. Pemerintahan dijalankan oleh Perdana Menteri yang dibantu oleh Parlemen. Malaysia diberikan kemerdekaan oleh Inggris pada tanggal 31 Agustus 1957. Jadi Malaysia itu beda dengan kita. Malaysia itu dijajah oleh Inggris dan diberikan kemerdekaannya pada tanggal 31 Agustus 1957. Sekarang yang ketiga, Singapura. Singapura ibu kotanya yaitu Singapura. Kepala negaranya Presiden, kepala pemerintahannya Perdana Menteri. Beda sedikit dengan kita, kalau kita semuanya Presiden, kalau Singapura kepala pemerintahannya Perdana Menteri. Merdeka pada tanggal 9 Agustus 1965. Bahasa resminya Melayu, Inggris, Mandarin, dan Tamil. Jadi di Singapura itu bukan bahasa Melayu saja, beda dengan Malaysia. Jadi bahasa resminya Melayu termasuk bahasa resmi, Inggris juga, Mandarin juga, dan Tamil. Lagu kebangsaannya Majulah Singapura. Mata uangnya dolar Singapura. Singapura merupakan anggota negara persemakmuran Commonwealth. Singapura merupakan negara bekas koloni. Ya, bekas koloni itu kekuasaan Inggris yang merdeka pada tanggal 9 Agustus 1965. Sama seperti Malaysia, ya, negara persemakmuran Inggris. Lee Kuan Yew adalah Perdana Menteri yang membawa Singapura menjadi negara paling maju di Asia Tenggara saat ini. Selanjutnya, Thailand. Thailand ibu kotanya Bangkok, kepala negaranya Raja, kepala pemerintahannya Perdana Menteri. Bahasa resminya bahasa Thai. Lagu kebangsaannya Pleng Chai Chat Thai, mata uangnya Baht. Thailand merupakan negara monarki konstitusional yang dipimpin oleh Raja. Pemerintahan Thailand dijalankan oleh Perdana Menteri yang dipilih oleh Raja. Jadi bukan dipilih oleh rakyat ya, tapi dipilih oleh Raja. Thailand adalah satu-satunya negara di Asia Tenggara yang tidak pernah dijajah oleh bangsa asing. Hal ini sesuai dengan arti nama Thailand, itu tanah kebebasan. Jadi negara di Asia Tenggara hanya Thailand yang tidak pernah dijajah oleh negara asing. Selanjutnya Filipina. Ibu kotanya Manila, kepala negaranya Presiden, kepala pemerintahannya juga Presiden, sama seperti Indonesia. Merdeka pada tanggal 4 Juli 1946. Beda setahun sebulan ya, dengan beda setahun dengan kita. Kalau kita Agustus 1945, kalau Filipina 1946 bulan Juli. Bahasa resminya yaitu Tagalog dan Inggris. Lagu kebangsaannya Lupang Hinirang. Mata uangnya peso Filipina. Presiden Filipina bertugas sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, panglima tertinggi angkatan bersenjata yang dipilih setiap 6 tahun sekali. Jadi kalau di Filipina itu dipilihnya 6 tahun sekali, kalau di kita 5 tahun sekali. Hari kemerdekaan Filipina diperingati sebagai Hari Republik. Selanjutnya yaitu tetangga kita Brunei Darussalam. Ibu kotanya di kota Bandar Seri Begawan. Kepala negaranya Sultan, kepala pemerintahannya juga Sultan.
Merdeka pada 1 Januari 1984, masih muda ya, merdekanya. Kemudian bahasa resminya adalah bahasa Melayu. Lagu kebangsaannya berjudul Allah Peliharakan Sultan. Mata uangnya dolar Brunei. Sultan Brunei merangkap sebagai Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan yang dibantu oleh Dewan Penasihat Kesultanan. Jadi selain pemimpin negara, Sultan sebagai Menteri Pertahanan ya. Negara Brunei terletak di Pulau Kalimantan bagian utara. Negaranya berbentuk kesultanan. Brunei merdeka pada tanggal 1 Januari 1984. Setelah selama hampir satu abad itu ya 100 tahun, menjadi negara jajahan Inggris. Jadi Brunei juga dijajah sama Inggris. Kalau Brunei dijajah sama Belanda, berarti akan masuk bagian negara Indonesia karena yang menjajahnya Inggris. Jadi mereka Brunei menjadi negara terpisah dari Indonesia walaupun ada di Kepulauan Kalimantan. Selanjutnya Laos. Ibu kota Laos yaitu di kota Vientiane. Kepala negaranya presiden, kepala pemerintahannya perdana menteri. Hari kemerdekaannya yaitu tanggal 19 Juli 1949. Bahasa resminya itu bahasa Laos. Lagu kebangsaannya itu Peng Shat Lau. Mata uangnya Kip. Laos merupakan negara satu-satunya di Asia Tenggara yang tidak memiliki batas laut atau pantai. Jadi negara Laos ini di Asia Tenggara hanya satu-satunya yang tidak mempunyai laut. Kalau negara-negara yang lain ada batas lautnya. Jadi dihimpit oleh daratan semua. Bentuk negara Laos adalah republik dengan nama Republik Rakyat Demokratik Laos. Pada tahun 1893 Laos dijajah oleh Prancis. Berdasarkan Perjanjian Jenewa pada tahun 1954, Laos ditetapkan sebagai negara yang bebas dan netral. Selanjutnya Kamboja. Ibu kota Kamboja yaitu di kota Phnom Penh. Kepala negaranya raja, hampir sama dengan Thailand ya. Kepala negaranya raja. Sedangkan kepala pemerintahannya perdana menteri. Hari kemerdekaannya 9 November 1953. Bahasa resminya yaitu bahasa Khmer. Lagu kebangsaannya Nokorech. Mata uangnya riel. Pemerintahan Kamboja dijalankan sebagai demokratik parlementer. Anggota majelis memiliki masa jabatan 5 tahun dan masa jabatan senat 6 tahun. Militer Kamboja dipimpin oleh Menteri Pertahanan Kerajaan Kamboja di bawah kepemimpinan Perdana Menteri. Selanjutnya Myanmar. Ibu kotanya yaitu di kota Naypyidaw. Kepala negaranya presiden, kepala pemerintahannya juga presiden. Hari kemerdekaannya 4 Januari 1948. Bahasa resminya Myanmar. Lagu kebangsaannya Kaba Makiai. Mata uangnya yaitu Kyat. Dulu Myanmar dikenal dengan nama Burma atau Burma. Myanmar merupakan negara berbentuk republik yang dikepalai oleh presiden, sama seperti Indonesia. Sistem pemerintahan Myanmar adalah demokrasi parlementer. Myanmar memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 4 Januari 1948. Hampir beda 3 tahun ya dengan Indonesia. Selanjutnya negara Vietnam. Vietnam, ibu kotanya di kota Hanoi. Kepala negaranya adalah presiden, sedangkan kepala pemerintahannya perdana menteri. Hari kemerdekaannya yaitu 2 September 1945. Berarti kurang lebih beda berapa bulan dengan Indonesia? Ya beda sebulan ya. Kalau Indonesia Agustus, kalau Vietnam September. Bahasa resminya Vietnam.
lagu kebangsaannya Tien Quan Cha. Mata uangnya yaitu dong. Nama mata uangnya adalah dong. Negara Vietnam berbentuk republik dengan nama Republik Sosialis Vietnam. Presiden Vietnam merupakan kepala negara sekaligus kepala militer Vietnam. Badan pembuat undang-undangnya yaitu Majelis Nasional Vietnam. Nah, tadi adalah kehidupan politik dari negara-negara anggota ASEAN. Nah, sekarang kalian diskusikan kembali. Nah, ini ada sebuah peta. Peta negara mana ini? Kalian sebutkan, nanti dijawab pertanyaan ini. Negara manakah ini? Nah, yang dikasih tanda berwarna coklat. Terus bagaimana kehidupan politik negara tersebut? Sama, nanti dikirimkan ya dengan tugas-tugas sebelumnya. Cintailah membaca, karena semakin banyak membaca, semakin banyak tempat yang kamu kunjungi. Semakin sering membaca, semakin sering kamu berpetualang. Semakin beragam bacaanmu, semakin beragam pula pengalaman yang kamu dapatkan. Apa yang kamu baca akan membuatmu kaya, karena bacaanmu akan menambah ilmu untukmu, mengisi jiwamu dengan pengetahuan, dan membuka wawasanmu seluas-luasnya. Alhamdulillah, pada pertemuan ini kelas C dilanjutkan nanti dengan latihannya. Jangan lupa latihannya dan isi ya dengan baik, dengan teliti, dan mendapatkan hasil yang tepat. Biasa linknya nanti akan disampaikan di grup WhatsApp. Ya, kita tutup pembelajaran ini dengan membaca surah Al-Asr. Berdoa dimulai setelah والعصر أنصر أنفسنا إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Amin. Ya, seperti itu. Sampai bertemu lagi di video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Tetap semangat, merdeka belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.